Kebanyakan umat muslim melaksanakan salat ini karena punya keinginan atau ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah. Pada dasarnya, salat duha merupakan salah satu salat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, lebih tepatnya di waktu duha. Waktu ini adalah ketika matahari mulai naik dari peraduannya kurang lebih sebanyak 7 hasta sampai menjelang waktu zuhur. Berikut 10 keutamaan salat sunnah duha. 1. Diampuninya segala dosa. Pada dasarnya, manusia adalah tempatnya untuk berbuat dosa dan berbagai kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Banyak sekali cara umat manusia untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan salat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadits, siapa saja yang membiasakan, menjaga, salat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sudah jelas sekali, bahwasannya keutamaan salat duha bisa menjadi perantara Allah mengampuni dosa hambanya. Meskipun dosa itu sangat banyak, sebanyak buih di lautan, Allah masih tetap bermurah hati untuk mengampuninya. 2. Dibuatkan rumah di surga. Semua umat Islam pastinya ingin masuk surga. Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amalan soleh agar bisa mendapat jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Salah satu keutamaan dari mengerjakan salat duha bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan, dengan salat sunnah ini kita bisa dibuatkan rumah di sana. Hal ini sesuai dengan hadis, barang siapa yang melaksanakan salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami nomor 634. Tak hanya dibuatkan rumah di surga saja, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu surga. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan salat duha? Ini adalah pintu buat kalian, masuklah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Dicukupkan rezeki. Rezeki ini tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Kebanyakan masyarakat seringkali meminta kecukupan rezeki. Hal itu bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhirat, cobalah untuk rutin melaksanakan salat duha. Seperti pada hadits berikut, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadits dijelaskan bahwasannya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan salat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjangan hari ketika paginya orang tersebut melakukan salat duha. 4. Terhindar dari sifat lalai. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau bertaubat pada Allah, mengakui kesalahannya, dan tidak mengulangi kembali segala kesalahannya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka wajib untuk kita bertaubat kepada Allah. Untuk melakukannya, Anda bisa dengan melaksanakan salat duha. Seperti dalam hadits berikut, tidaklah seseorang selalu mengerjakan salat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat. Hadis riwayat Hakim. Tak hanya itu, melakukan salat duha pun bisa menjadi tanda bahwa seseorang bukan termasuk orang yang lalai. Seperti hadits yang berbunyi, barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 5. Mendapat pahala sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Bahkan, meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan salat duha. Pasalnya, dengan melakukan salat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah. Hal ini pun dijelaskan di dalam sebuah hadits yang berbunyi, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah.
Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapat pahala haji. Ada satu cara yang bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan pahala haji. Salah satunya adalah dengan melakukan salat duha. Dalam salah satu hadits dijelaskan bahwasannya dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengerjakan salat fajar, subuh, berjamaah, kemudian ia, setelah usai, duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat, duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Dari riwayat tersebut, sudah jelas sekali dikatakan, bahwa orang yang duduk mengingat Allah, lalu melakukan salat duha meskipun hanya 2 rakaat saja, pahalanya sudah sangat sempurna bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan haji juga umroh. 7. Merupakan sunnah Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, mengerjakan segala hal perkara sunnah adalah kebaikan dan bisa mengantarkan kita untuk mendapat pahala yang banyak. Begitupun ketika mengerjakan salat sunnah duha, yang mana merupakan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Muazzah, berapa rakaat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha? Dia menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwasannya Rasul senantiasa melaksanakan salat duha sebanyak 4 rakaat atau lebih. 8. Bentuk taubat sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah tempatnya berbuat banyak kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah kembali tentunya dengan bertaubat. Taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tentunya sungguh-sungguh. Ada salah satu keutamaan dan pahala ketika kita melakukan salat duha. Salah satunya adalah salat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, hanya orang yang bertaubat yang memelihara salat duha karena salat duha adalah salatnya orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Ibnu Huzaiman dan Hakim. 9. Menjadi orang beruntung. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits. Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuanannya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Sahih Al-Targhib, 666. Hal itu menjelaskan, bahwasanya siapa saja yang melakukan salat duha, maka ia akan dekat sekali dengan ganimah atau keberuntungan. 10. Dipermudah segala keinginannya. Keutamaan lain dari pelaksanaan salat duha ini adalah kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan menjadi rahasia, umat Islam pun percaya bahkan sudah terbukti bahwasannya salat duha bisa mempermudah hajat. Misalnya saja ketika kita ingin rezeki kita lapang, tubuh kita sehat, hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun. Dengan melaksanakan salat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Dengan catatan, salat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah. Dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jika Allah sudah ridha, maka apapun akan jadi lebih mudah. Dengan beberapa kelebihan dan keutamaan melaksanakan salat duha ini, tentu kita akan semakin sadar bahwasannya salat duha banyak mengantarkan kita pada kebaikan. Tak hanya kebaikan, namun juga pahala yang bisa mengantarkan kita menuju tempat terbaik di surga. Untuk itu, yuk biasakan diri mengerjakan salat duha, agar segala dosa diampuni, dan segala urusan dipermudah atas izin Allah.